Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada eh, yang saya hormati, para reviewer penelitian internal Universitas Muhammadiyah Gresik, yang saya hormati para pemangku amanah di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul pengukuran kinerja rantai pasok ikan tambak tradisional dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya. Ya, metode yang digunakan adalah dengan fuzzy logic. Perkenalkan, nama saya Zakia Widyaningrum dari Teknik Industri. Kenapa saya mengambil penelitian ini gitu? Karena manajemen rantai pasok saat ini gitu, persaingan dunia bisnis itu bukan sekedar antar bisnis, tetapi juga sudah antar jaringan rantai pasok, sehingga semua dituntut untuk memperbaiki manajemen rantai pasoknya atau supply chain manajemennya supaya lebih efisien dan efektif. Dari situ kita bisa meminimalkan biaya baik dari distribusi, transportasi maupun persediaannya. Nah, untuk mencapai supply chain management yang efisien dan efektif itu, kita memerlukan supply chain performance measurement system atau pengukuran kinerja rantai pasoknya. Namun itu tidak mudah untuk dilakukan karena supply chain atau rantai pasok itu merupakan sistem yang kompleks karena di dalamnya ada banyak ketidakpastian, karena adanya banyak pelaku, kemudian banyak indikator yang harus diukur gitu. Masing-masing pelaku misalkan memiliki tujuan sendiri gitu, sehingga indikatornya memiliki masing-masing pelaku punya indikator ketercapaian kinerja sendiri-sendiri juga gitu. Nah, ditambah gitu, kasus yang saya angkat di sini adalah ikan tambak tradisional atau sistemnya ekstensif di tempat terbuka. Itu karakteristiknya unik gitu, dimana produknya itu mudah rusak, kemudian juga produksinya musiman, dan ketergantungannya tinggi pada alam. Nah, ini akan membuat rantai pasok dari ikan tambak tradisional ini tentunya semakin kompleks. Nah, salah satu kekompleksannya itu adalah ketidakpastian ketergantungan pada alam, ketidakpastian didapatkan produknya kapan, ketidakpastian kualitas produknya, ketidakpastian alam ini sedang seperti apa gitu. Nah, maka di sini fuzzy logic cocok digunakan karena adanya ketidakpastian, kemudian banyaknya pelaku, kemudian banyaknya indikator, kompleksitas itu tadi juga membuat akhirnya data tidak jelas, tidak akurat, dan ambigu. Nah, menurut beberapa penelitian itu cocok untuk digunakan fuzzy logic. Kemudian berangkat dari rasa miris saya gitu, karena tambak tradisional atau ekstensif ini berada di tempat terbuka gitu. Saya berpikir atau memiliki rasa kekhawatiran bahwa ini nanti akan mudah terpapar polusi, limbah maupun bahaya lingkungan yang lain gitu. Nah, maka dari itu saya mengambil penelitian ini. Nah, metode yang digunakan yang pertama diawali adalah tentunya kriteria dan subkriterianya gitu. Jadi kami mengembangkan kriteria dan subkriterianya ini diambil dari literatur, di mana itu penelitian saya yang sebelumnya bersama rekan saya gitu. Kemudian ditambah dengan pendapat ahli, apalagi dengan adanya dampak lingkungan yang ikut kita perhatikan di sini gitu. Nah, kemudian baru kita masuk ke logika fuzzy-nya. Jadi mengembangkan model logika fuzzy-nya, kemudian di sini kemudian memilih skala linguistiknya gitu. Jadi ada tabel skala linguistiknya. Kemudian menentukan setiap variabel peringkat kinerja linguistik sesuai dengan atribut dari masing-masing dimensi. Setelah itu kita menilai bobot kepentingannya. Bobot kepentingan dan peringkat kinerja setiap atribut ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku rantai pasoknya, mulai dari nanti akan saya sampaikan juga. Jadi
mulai dari pembibit, kemudian petambaknya atau petani tambaknya, kemudian distributor atau kita biasa menyebutnya pengepul. 3 pelaku tersebut yang kita beri kuesioner. Kemudian setelah itu kita memperkirakan penilaian dari para pelaku itu tadi seperti apa. Dari skala linguistik itu kemudian kita perkirakan menjadi bilangan fazinya nanti seperti apa. Setelah itu kita gabungkan peringkat kinerja dan bobot kepentingannya itu dalam bilangan fazi. Nah, ini yang sering digunakan adalah menggunakan rata-rata. Kemudian memperkirakan peringkat kinerja fazi. Jadi memperkirakan peringkat kinerja fazi ini dilakukan dalam 2 tahap. 2 tahap perhitungan. Yang pertama itu untuk mendapatkan rating kinerja masing-masing dimensi, dan selanjutnya adalah untuk menilai rating kinerja fazi rantai pasok dengan menggunakan bobot tiap dimensinya dan rating kinerja tiap dimensi. Setelah itu, kita mengembangkan fungsi keanggotaan linguistik rating kinerja level fazi. Nah, di sini berisi kumpulan ekspresi bahasa natural. Kemudian dari sini gitu. Dari sini kita melakukan pencocokan tingkat fungsi keanggotaan fazi, performance rating linguistik, dengan nilai FSCPI atau Fuzzy Supply Chain Performance Index. Setelah itu kita mengembangkan fungsi keanggotaan FPRL yang merupakan kumpulan ekspresi bahasa natural. Nah, itu bisa dapat dilihat pada gambar ini gitu. Jadi nanti akan ada peta di mana sih letak dari misalkan kita mau lihat masing-masing pelaku rantai pasok dulu, apakah letaknya di sini gitu, karena fazi memang artinya abu-abu, maka bisa terletak di tengah-tengah seperti ini, ataukah di yang baik, dan bisa kita lihat dari sisi keseluruhan juga gitu. Nah, ini studi kasus yang sempat saya singgung tadi gitu, karena memang di Indonesia gitu, tepatnya di Gresik ini secara garis besar terdiri dari dua rantai pasok ikan tambak yang tradisional dan intensif. Sebenarnya masih ada lagi secara umum, tetapi di Gresik yang paling banyak dikembangkan memang 2 ini, tradisional dan intensif. Di mana gitu? Di Gresik lebih banyak untuk yang tradisional, atau ini benar-benar ketergantungan pada alamnya sangat tinggi. Kemudian tempatnya juga terbuka, berbeda dengan intensif. Kalau intensif hampir semua aspek dikendalikan gitu, suhu dikendalikan, pengairan dikendalikan, makan dikendalikan gitu. Kalau tradisional benar-benar ikan tambaknya itu dilepas ditambak, dan mereka ikan tambaknya itu dibiarkan bergantung pada alam gitu, hanya sesekali aja. Kalau misalkan suhunya terlalu panas, itu biasanya pemilik tambak akan menengok ke situ gitu. Nah, di sini ada mulai dari pembibit, kemudian di sini ada farmernya atau petani tambaknya, kemudian kolektor dan distributor. Nah, di sini ini dijadikan satu untuk penelitian ini, jadi dijadikan satu menjadi pengepul. Nah, itu studi kasusnya. Nah, kemudian kriteria dan subkriteria yang berhasil dikumpulkan di sini ada mulai dari kriteria fasilitas, di mana di dalamnya ada 4 subkriteria, di mana 3 subkriteria itu berasal dari penelitian sebelumnya dan 1 kriteria berdasarkan dari pendapat ahli. Nah, kemudian dari mulai fleksibilitas, kemudian efisiensi, quality, responsiveness, kemudian keterlibatan pemerintah itu tidak ada tambahan atau murni dari penelitian sebelumnya. Kemudian dari sisi environment yang saya jelaskan tadi, yang environment ini adalah dampaknya. Seringnya penelitian itu kan green supply chain, bagaimana supply chain itu berpengaruh terhadap lingkungan. Kalau ini enggak, kalau ini pemikiran saya balik, karena rantai pasok ikan tambak itu menjadi salah satu yang terdampak dari lingkungan gitu, sehingga environment ini gitu dari sisi lingkungannya memberikan dampak seperti apa kepada ikan tambak gitu.
Nah, ini hal-hal apa saja sih yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang ikan tambak itu? Sehingga ini berasal dari pendapat ahli. Dan hasil pengukuran kinerja setelah diolah menggunakan fazi, mulai dari penyebaran kuesioner, kemudian dilakukan rekap, kemudian dilakukan transformasi dari bahasa linguistik menjadi bahasa fazi, kemudian dilakukan pengolahan, dan seterusnya didapatkan hasil pengukuran kinerjanya rata-rata memang dalam posisi yang baik gitu, dimana yang paling bagus itu adalah extremely good ini ada di breeder atau di pembibit dan di farmer. Kemudian kalau distributor ini yang di antara 3 pelaku memang yang paling kurang baik kinerjanya karena hanya ada di very good. Kemudian secara keseluruhan itu juga extremely good juga gitu, dimana yang tertinggi memang adalah milik breeder. Nah, hal menarik dari hasil pengukuran kinerja ini adalah kalau kita buat menjadi diagram seperti ini keterlibatan pemerintah pada semua aspek atau pada semua pelaku, ini semua government involvement atau keterlibatan pemerintah ini dianggap kurang baik semua gitu, sehingga merata gitu, government involvementnya tidak kurang baik gitu. Sedangkan untuk distributor ini ada tambahan kinerja yang kurang baik ada pada environment itu. Dan dari sisi keseluruhan tentunya adalah government involvement juga atau keterlibatan pemerintah, sehingga memang keterlibatan pemerintah ini dianggap oleh baik breeder, kemudian petani tambaknya maupun pengepulnya memang dianggap kurang dalam keterlibatan pada rantai pasok ikan tambak ini gitu. Nah, hasil penelitian saya ini luarannya accepted di International Journal of Logistics System and Management dengan publishernya adalah Inderscience dengan jurnal internasional bereputasi pada posisi Q2. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.